Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi habli hukman wal hikmi bis sholihin waj'alni lisanan sidqin fil akhirin. Allahumma faqihni fid din wa alimni ta'lim. Insyaallah ibu-ibu yang hadir di majelis ilmu ini diberi keselamatan dunia dan akhirat, dimudahkan semua urusan, dititipi anak-anak yang soleh dan solehah, dipertemukan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kini Sirul Asrar ya, halaman 102 balik. Tirai gelap dan tirai cahaya. Gitu. 119 balik. Entah. Yo. Nanti kau. Tanggal 18 ah. Kau dah nak baca nol kah? Oh yo ikhlas le. Kelas. Salah. Oh, Ya. Halaman 119 balik. Formula bahagia sengsara dalam diri manusia ya. Bah. Oke. Perlu engkau ketahui bahwa manusia tidak pernah terhindar dari bahagia dan sengsara. Sebagaimana keduanya juga dapat ada secara sekaligus dalam diri individu. Ketika kebaikan dan keikhlasan si hamba lebih banyak, maka kesengsaraan akan berubah arah menuju bahagia. Kalau ada air banyak tu air putih. Air teh yang segala nampak aja nak bu? Ibu masuk ke dalam air tabik yang banyak. Hilang. Ya. Ya, makanya pengaruh mempengaruhi gitu. Ya, Bu. Kalau di daerah tuh di tempat tuh banyak yang buruk gitu. Ibu bisa masuk ke situ. Kalau di situ banyak yang elok, ibu bisa masuklah ke situ gitu. Pengaruhnya. Maksudnya sifat nafsiyah si hamba akan berubah menjadi sifat rohani. Namun jika ia memperturutkan hawa nafsunya, maka yang terjadi adalah sebaliknya. Jika kedua sisi ini ternyata seimbang, maka yang dilihat adalah sikap harap rajak di si hamba dan kebaikannya. Kan nawa aduh rohani jasmani. Kayak gitu. Katiko sifat tubuh awak ya dominan, maka rohani akan tertarik. Kalau rohani yang dominan, maka jasmani akan tertarik. Ya Bu. Tapi kalau ada keseimbangan, maka akan terjadi raja atau raja Bu. Si hamba sikap harap pasrah. Ndak do dirinya gitu. Pasrah
Yang ada Allah sen. Elok tu Bu, itulah puncaknya elok. Karena tidak ada di diri lah. Kalau masih ada diri, itu banyak caciknya baru Bu. Diri wak banyak kurangnya? Banyak. Lamah diri wak kok? Lamah. Ya. Maka ketika diri sejati wak yang muncul, maka diri palsu wak hilang. Ya Bu? Ini tidak boleh sekali dua dah Bu. Di ketika ibu Nio gelap, pasti ibu tinggalkan terang. Ketika ibu Nio baik, pasti ibu meninggalkan buruk. Ya tuh. Barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya. Dan barang siapa membawa perbuatan jahat, maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya. Kalau nyo bawa elok Bu 10 kali lipat, kalau nyo bek jahe cie. Nah itu wah. Kalau elok cie ganti 10 lah. Kalau buruk cie gantinya cie. Sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya, dirugikan. Saya yang baca tu Bu. Allah. Al-Quran itu kan kalam Allah. Dengan cara menghitung seperti inilah Allah Subhanahu Wa Taala menambahkan timbangan amal ketika keseimbangan antara kedua sisi ini terjadi. Namun ketika perubahan dari nafsani menuju rohani terjadi secara keseluruhan, maka nizam amal tidak diperlukan. Hamba seperti ini akan datang di hari kiamat lalu langsung masuk surga. Makanya Bu, yang ditujunya yang punya surga oleh Bu. Indah dan dunia, indah dan akhirat. Itu maksudnya Bu. Tapi dan nio yang punya dunia dan akhirat, indak surga, indak neraka gitu. Tapi yang punya surga neraka gitu. Nanti bahannya Bu langsung masuk surga karena yang dicarinya yang punya. Ibu kalau pai ke tempat sesuatu ya menjelang katampe tuh, misal contohnya ibu mencari seseorang atau gubernur lah ya Bu. Ibu mencari gubernur. Sepanjang jalan ada hambatan dari sapamnya, ikonyo, ndak boleh. Itu kan nama neraka itu ya Bu, hambatan-hambatan. Lewat. Karena yang ibu tuju gubernur. Kemudian ibu lewat taman-taman yang rancak, bunganya yang indah. Berhenti ibu di situ? Ndak, karena tujuan ibu ndak itu doh. Yang punya itu istilahnya yang punya satpam, yang punya taman, nah itu ya. Nah, jadi yang ibu cari adalah pemiliknya. Begitu pula ketika yang terjadi sebaliknya, maka ia akan langsung masuk neraka tanpa hitung. Maka ada 3 bagian Wak Bu di surat Al-Waqiah. Nah, bagian kanan, bagian kiri, cek lain ada muqarrabin, orang yang langsung, tidak pakai isapnya lebo. Kalau bagian kanan dihisap. Bagian kiri tidak pakai isap le dah Bu, langsung lo jaleh. Jadi ibaratnya Bu, yang cik kau tidak pakai isap langsung masuk surga. Yang cik kau tidak pakai isap je tapi masuk neraka. Karena lah jaleh. Cik elok, cik buruk gitu. Tapi yang kena isap kau Bu, yang di tengah-tengah kuah, ada eloknya, ada buruknya. Kalau barek ka baik ke eloknya ke surganya. Kalau barek ka buruknya dicuci dulu. Nya ujungnya surga aja Bu. Karena ada barek ada buruknya gitu di barasian lo, karena di surga barasi-barasi sen atah.
Oke. Barang siapa yang lebih banyak amal baiknya, maka ia akan masuk surga tanpa siksa apapun. Firman Allah, dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Sedangkan orang yang lebih banyak perbuatan buruknya, maka ia akan diazab sesuai dengan kadar kejahatannya. Setelah itu ia akan keluar dari neraka dan masuk ke dalam surga, asalkan ia memiliki iman. Apa yang dimaksud, Bu? Yang membaca la ilaha illallah pasti masuk surga, kayak gitu. Kenapanya disab? Karena ada yang harus ditimbang, ya Bu. Ada salahnya. Dibarasian dulu baru bisa masuk surga, gitu ya. Asal ada iman tuh apa artinya, Bu? Percaya. Percaya itu apa, Bu? Yakin. Yakin juga, Bu. Tidak ada yang tidak Allah. Yang kami maksud dengan kebahagiaan dan kesengsaraan adalah pengertian yang selaras dengan kebaikan dan keburukan, yang satu sama lain saling silih berganti, sebagaimana yang diriwayatkan Rasulullah SAW. Orang bahagia terkadang sengsara, orang sengsara terkadang bahagia. Menurut awak, pitih lah banyak, kecewanya bahagia, seteria, Bu. Ternyata sengsara juga ya, Bu. Bu, ibu yang dapat pitih banyak, jamarasi, Bu, bisa lalu ya. Itu, Bu. Kalau orang yang pitih banyak, malamnya metong pitih ya baru, Bu. Aduh, kecian kawan ndak lo, tapi kenalan. Punya toko buku kau, Pak. Alat tulis lah. Sampai jam baranya metong pitih, Bu. Sampai jam 12 malam. Di masuk anak sekolah. Dulu tuh kan dulu orang butuh buku kau buah. Sehari tu orang membeli ke kedainya, rami sangat. Sempatnya metong pitihnya, Bu. Udah. Kadang paling capek jam 10 tu baru sudah nih. Mau jam 12 malam masih menyusun pitih kau, Bro. Jadi itu ada kelebihannya dan ada kelemahannya. Ibu pilih yang mana? Yang sedang-sedang saja. Yang paling rancak tu cukup, Bu. Tu cukup. Bilo nio balioto, cukup pitihnya. Bilo nepi ke Makkah, cukup pitihnya. Ya, itu yang paling rancak, ya, Bu. Ketika kebaikan yang lebih unggul, maka si hamba menjadi orang yang bahagia. Namun ketika keburukan yang lebih unggul, maka ia menjadi orang yang sengsara. Barang siapa yang bertobat, beriman dan melakukan amal soleh, niscaya Allah akan mengganti kesengsaraannya dengan kebahagiaan. Namun berkenaan dengan takdir Allah yang telah ditetapkan di zaman azali, baik berupa kebahagiaan maupun kesengsaraan, itu bersifat menyeluruh atau satu paket. Jadi awak kalau ditetapkan sebenarnya, Bu, bila awak bahagia, bila awak sengsara, ya, Bu. Hadis Rasulullah, orang bahagia telah menjadi orang bahagia sejak ia di perut ibunya. Dan orang sengsara telah menjadi orang sengsara sejak ia di perut ibunya. Jadi takdir waktulah ditulihan. Mangko istilah di Minang, Bu. Kok jadi manci? Ketek lah boleh iku ano. Para ulama mentakwilkan bahwa yang dimaksud ibu
dalam hadis ini adalah himpunan berbagai anasir yang lahir daripadanya segala daya kemanusiaan. Karena awak punya ampe anasir bu, udara, api, air, tanah. Bu kalau kamu buat godok, kalau dari awal Pak, bahannya bahan godok ya bu. Beko jadinya bu, jadi godok bu. Bisakah ibu mempersiapkan untuk godok, kemudian yang jadi empek-empek? Pasti bahan dasarnya, bahan dasarnya bu. Itu bu. Jadi kenapa suku sengketa? Karena ini dari tanah sengketa. Jika untuk mudah memahami saya bu. Wah, suku apa ya masalah ya bu. Kan ada orang tu ya, seketek jadi masalah sedihnya ya doanya. Nah, ada yang orang kok yang maaf sedihnya ya bu. Hah? Dipediasi lah. Ada yang ya Allah sejangka sih. Jadi sakit. Diabihan dia orang makanan salah juga. Ditinggal salah juga. Lah ya orang tu bu. Berarti dari tanahnya tu bu. Sengketa ya bu. Sarampasan. Narampasan. Jadi dulu awak kan punya pendapat. Ya. Awak tergantung dari usaha awak, kayak gitu. Ya bu, kau kalau Nio jadi orang berhasil, rajinlah kau beraja, kayak gitu. Salah bu? Enggak, karena ibu tidak tahu takdir ibu. Kalau Nio berhasil, gitu kan? Ale, kalau Nio kayo ya berhemat-hemat lah. Banyak orang yang bayi mek bu, ale kayo sadono. Takdir cekah. Sebenarnya kunci kayo tuh bu, terima kasih. Sudah diterima, dikasih. Kalau Panu aku udah. Tangan di bawah. Menerima mengasih. Maksudnya tuh takdir awak bu. Jadi dari paru ibu wak. Jadi paru ibu wak tuh maksudnya dari penciptaan awal wak. Nah, karena ibu dah kan lahir dari paru ibu masing-masing ya. Dari penciptaan awal waktu lah ditentukan apakah wak orang sengsara atau orang yang bahagia. Apakah wak orang yang elok atau orang yang tidak elok, itu maksudnya. Apakah ketika wak menjadi orang yang elok, ya tugas wak ketika wak menjadi orang yang elok, tugas wak bersyukur. Ketika wak menjadi orang yang buruk, ya salahkan diri wak karena memilih yang buruk. Karena secara hakikatnya bu, ndak ada yang buruk. Gitu Allah tuh menjadi hambanya di alam azali itu elok sadonya bu. Awak kok elok sadonya bu? Karena ada hadis yang mengejaan bayi yang dilahirkan tuh suci bersih, berarti dari azalinya elok ndak wak bu? Nah, itu kata kuncinya bu Jadi sengsara bahagia tuh kan dari azal itulah ditentukan gitu. Kenapa? Ketika awak mengambil awak dia pikiran ketika awak lahir tuh ya bu, bila awak dia pikiran bu di umur 2 bulanan bu. Pertama awak lahir tuh awak dia pendengaran. Itu ada ayat Allah bu. Kedua awak dia penglihatan. Kemudian awak dia pikiran dan perasaan. 3 tuh tahapannya. Ketika awak dia makanya ada mumayyiz ya. Ada balik kan bertingkat tuh. Tak langsung ibu tiba-tiba ibu santiang selangsung.
Jadi segala sesuatu tuh iko elok, iko buruk itu pandangan awak. Semuanya elok. Sehat elok, sakit elok. Karena pandangan awak nionyo sehat, maka sakit kok ndak elok. Gitu paham. Jadi cara pandang wak. Nah kalau semuanya wak kembalikan ke Allah, makanya dalam sengsara itu pun bisa bahagia karena semuanya wak kembalikan ke Allah balik. Di mata Allah elok keduanya. Ya. Para ulama mentakwilkan bahwa yang dimaksud ibu ummi dalam hadis di atas adalah himpunan berbagai anasir yang lahir darinya segala daya kemanusiaan. Tidak ada seorang pun yang boleh menyisih ihwal ketetapan itu, karena itu termasuk rahasia takdir. Dan tidak ada seorang pun yang boleh berhujah dengan rahasia takdir. Maka ya wadak tahu takdir wak do bu. Yang jale Allah memandang semuanya elok. Allah maduan sarugo kayak gitu. Allah maduan neraka kano neraka ko untuk awak tahu bahasa iko sarugo. Jadi dua-dua degi Allah tu karena untuk pembanding bu. Kan ibaratnya bu, ada orang Papua, ada orang Kuri, yang raja yang sedang-sedang saja. Ya bu, perhatikan yang di tengah yang elok ya bu. Ada yang kayu, ada yang miskin. Yang di tengah, yang cukup. Yang elok, yang cukup. Ya. Penulis tafsir Bukhari menyatakan sesungguhnya banyak rahasia yang diketahui tetapi tidak dibicarakan seperti rahasia takdir. Tentang ruh, tentang takdir itu hendak dibukaan bana bu. Makanya ketika ibu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada kitab, iman kepada hari kiamat kan? Terakhir apa ibu? Kadar baik dan kadar buruk. Takdir ibu. Iman ibu ke situ selesai kata itu bu. Yang susahnya di siko bu, iman ke takdir pak. Ba'alah ke ba'alah sih ya bu. Ya ba'alah ke ba'alah. Kalau lah ba'alah ke ba'alah, iman atau enggak tuh bu? Ndak iman tuh bu. Yang iman tuh picayo, yakin, ndak ada ragunya, ndak ada pertanyaan kok ikut terjadi kaden, ndak ada itu leda bu. Ikut kehendak Allah. Pasti ada eloknya gitu ha. Alhamdulillah itu ide ibu. Allah sekali-sekali. Banyak indahnya daripada iyonya. Kini nanya saya yang banyak indahnya tadi banyak iyonya lagi. Kalau raja ibu ketika menerima takdir ketika ibu sakit pas ibu sakit ibu kecil ndak ada yang buruk dijadian Allah kayak gitu. Ketika ambo sehat ambo lupa je nyo ambo dia sakit supaya ambo ingat. Berarti ibu lah iman tu pada takdir. Tapi ketika ibu menentang, imankah atau menolak namanya tuh? Tidak percaya ibu pasiko ketetapan Allah. Ibu kaji kepala kak, bahasa bawa dan sakit ya, bahasa bawa dan sakit ya, kayak gitu. Sibuk ibu di situ. Lalai nak jadinya. Bolehkah ibu mengkaji itu? Boleh. Ketika ibu jodoh, ya dokter atau sampai pengobatan. Ibu, kok damam tadi, gitu. Penyebabnya supaya orang tahu jalan keluarnya, tahu dari penyebabnya ikut jalan solusinya. Pan yang kepala Ren kayak gitu.
Ba ibu tadi, alah makan. Alun dia makan, bisa kapan yang ibu kena kurang makan. Talambek makan. Ba ibu, lay lancar. Ndak, lali muari dia ndak bisa deh. Itu dia peniang. Kayak gitu. Atau ndak ada do, lancar lancar, makan lancar. Sebab piti dak do, peniang jo. Ya bu. Atau udah pai jauh peniang jo bu. Salah. Konda anak sekolah jauh peniang jo. Jadi cari penyebab tuh ketika dia menyelesaikan sih bu. Kalau harus selesai rasanya, kalau ndak diselesaikan rasanya tak usah. Lebih baik terima takdir. Masalah. Ya, tergantung hati, Wak. Hati itu cerminan diri, Wak. Oke. Sesungguhnya iblis bergumam atas perbuatannya menggunakan takdir, rahasia takdir, dan ternyata disebabkan itulah ia dikutuk Allah. Kan berkata iblis mengecekan, ambo dari api, sedangkan Adam dari tanah. Ia menganggap api lebih mulia daripada tanah. Sabana unsur kampeknya ada dari siapa adonya bu? Dari Allah. Itu makanya Allah marah. Itu bahasa awaknya ya. Itu kan skenario supaya awak turun ke bumi itu bahasanya bu. Apakah awak? Alun bisa itu, tilah. Sementara itu Adam alaihissalam menyatakan bahwa kemaksiatannya berasal dari dirinya dan ia pun beruntung dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ada masalah, Bu, tunjuklah diri Ibu. Jangan tunjuk diri orang. Karena ketika Ibu menunjuk diri orang, otomatis Ibu kan warau. Ampe orang? Iya. Dalam beberapa riwayat dikatakan bahwa suatu ketika ada seorang arif yang bermunajat dengan kata-kata, wahai Tuhanku. Perhatian ibu, engkau telah menetapkan takdir, engkau telah berkehendak, engkau telah menciptakan kemaksiatan kepada diriku. Bahasanya koyo boah, salah atau enggak? Awak lihat yang kedua. Tiba-tiba saja terdengar suara gaib, wahai hambaku, ini termasuk syarat tauhid. Lantas bagaimana dengan syarat penghambaan? Syarat tauhid bu, Allah tuh kuasa. Suko-sukonyo nyo takdir elok dia gini kawan nyo takdir buruk. Tapi awak sebagai seorang hamba harusnya salahkan yang mengecek yang pertama tuh bu, salah. Yang keduanya orang arif itu mengulang munajatnya. Tapi kali ini ia berkata, aku telah bersalah, aku telah berdosa, aku telah menzalimi diriku. Barunya Adam bu. Kalian tadi iblis karena menyalahi takdir Allah. Ulang deh bu kata-katanya lihat. Yang pertamanya ngecaan, wahai hambaku, nah itu dah. Wahai Tuhanku, engkau telah menetapkan takdir, engkau telah berkehendak, engkau telah menciptakan kemaksiatan kepada diriku. Kurang hajar tuh bu, menuduh Allah. Sedangkan Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ndak ada yang ndak elok. Bu, pandang-pandang mana lah wajah ibu?
andaikan wajah ibu kecil mungil tuh hidung ibu mancung sangai, buruk atau rancak? Tak seimbangnya bu. Orang yang hidung mancung tuh kan badannya gadang loh bu. Ya tuh bu. Ibu perhatian lah. Orang yang kecil-kecil mungil pasti hidungnya pesek-pesek. Indonesia bu sedang-sedang saja ya bu. Ya Indonesia sedang-sedang saja bu. Ndak tinggi, ndak rendah. Indak putih warna, indak kalam warna. Serugo orang Indonesia kok bu. Di tengah-tengah. Sedang-sedang saja. Ya. Jadi yang batuannya bu, mau diulang di orang Arif tuh balik bu. Aku telah bersalah, aku telah berdosa, aku telah menzalimi diriku. Tiba-tiba kembali terdengar suara gaib. Sungguhnya aku telah mengampuni. Yang penting ibu ngaku sih bu kalau salah. Aku telah memaafkan. Langsung tak maaf Allah bu. Dan aku mengasihi. Kiko bu ibu paralu menyadari sia ibu. Awak sia bu? Hamba. Allah tuh Khalik. Ibarat kalau awak bisa mencontohkan cie langit, cie bumi. Ya tuh bahasanya bu Cik tinggi, cik rendah. Mungkinkah awak bisa sampai ke Tuhan wak bu? Ndak mungkin. Kecuali lewat. Makanya lewat Rasulullah. Jadikanlah tubuh ibu Rasulullah. Maka ibu akan sampai ke Tuhan ibu, ke Allah. Tapi kalau tubuh ibu masih diri ibu yang sombong gua, yang ongeh gua, ya bu, yang iri gua, gitu. Asal usul awak, diri awak, yang banyak salah ya bu. Bisa kau sampai ke Tuhan wak? Jadilah Rasulullah. Nah. Jadi mangko sampai wak ke Allah lewat Rasulullah menjadi suri tauladan. Awak kumuah, akui kumuah wak. Itu yang di kerajaan Rasulullah bu. Salah Rasul, diakui deh Rasulnya salah. Tuh ketika wak mengakui berarti wak lang jadi Rasulullah. Paham ibu? Ketika ibu pemurah, ibu lah menjadi Rasulullah. Bukan ibu menjadi Nabi Muhammad SAW seperti di Madinah tuh. Tapi ibu lah mewakili mana mau itu? Mewarisi atau mewarisi sifat-sifatnya, tabiat-tabiatnya. Kau fotokopi amak kau bana, kayak gitu. Apakah ini jadi amaknya? Enggak bu, ini tetap dirinya. Ada yang kalau melihat kau takana bana di den sianu kayak gitu. Apakah ini menjadi sianu tuh? Enggak. Tapi tabiatnya, kebiasaannya, ditirunya gitu. Ya. Tanah dan air merupakan manifestasi kebahagiaan. Karena keduanya menjadi penghidup dan penumbuh ilmu, iman dan sifat tawaduk dalam hati. Nah, maka anasir kedua ko bo ampe ko duo yang sajuaknya, duo yang angeknya gitu bahasanya bu. Sedangkan api dan angin adalah lawan dari tanah dan air. Karena keduanya menjadi pembakar dan pembunuh.
Maha suci Allah yang telah menghimpun berbagai hal yang berlawanan itu dalam satu tubuh. Mangko sengsara bahagia itu bisa jadi satu. Sebagaimana dia telah menghimpun antara air dan api serta antara cahaya dan kegelapan di dalam awan. Ya ada api dalam awan tu, Bu. Bu, ada air dalam awan tu, Bu. Ada petir dalam awan tu, Bu. Macam puadu di situ ya, Bu. Ada kegelapan di situ, Bu. Karena air jom api ilmunya wak dulu pelajari itu ya, Bu. Terbitlah kilat ya, Bu. Yang kalam jadi tarang dia ya. Menggelegar karena benturan doa entah tekenain pelajaran dulu Bu. Maka air yang turun ya, Bu. Kok air yang turun? Kok api yang turun? Ya, amin. Terima kasih. Oke. Giko Bu. Ada unsur api dalam tubuh Ibu? Doh. Katiko api itu ketek baguno enggak, Bu? Baguno. Ya. Api bisa jadi apa? Jadi cahaya. Jadi ada masuknya Ibu menghangatkan. Ada masuknya Ibu menerangkan. Itu berarti unsur api Ibu manfaatkan kedua-duanya. Ketika menghangatkan seperti magicom ya, Bu. Ya, masak nasi Ibu. Apakah bisa dengan cahaya Ibu masak nasi Ibu? Berarti dengan hangat. Seperti kopi. Baca cara Ibu memasak kopi dengan cahaya? Enggak. Dengan panas. Elok keduanya, Bu. Bisakah keduanya menjadi sengsara Ibu denyo? Makanya bahagia di situ, sengsara di situ. Ndak terkendalikan deh Ibu api kau lai sengsara ndak Ibu? Kalau api kau terkendali deh Ibu, bahagia ndak Ibu? Aku lah pelajaran bahagia dan sengsara dicie tu juga Bu. Tadi Bu, api ya Bu. Mau deh tu lo piti. Bisa orang sengsara adanya Bu? Bahagia? Tua. Kan tadi udah dijelaskan, bukan menjadi Rasul yang di Madinah tuh, tapi mewarisi sifat-sifat Rasul. Ada komentar? Ya, oke. Dialah Tuhan yang memperlihatkan kilat kepadamu untuk menimbulkan ketakutan dan harapan. Takui melihat kilat, harap hujan keturun ya, Bu. Hah? Dan dia mengadakan awan mendung. Ibu ketika Ibu naik pesawat nio awan mendung atau awan terang apa? Cuaca terang. Terang. Kalau pernah Ibu masuk awan gelap tuh pesawat Ibu. Arah sono. Langsung jadi abu Ibu ya. Kalau mati dia di udara otak jadi hawa Bu. Suatu ketika Yahya bin Mu'az Razi pernah ditanya, dan
dengan apa Allah dapat diketahui? Dia menjawab, dengan penghimpunan berbagai hal berlawanan. Itulah sebabnya manusia menjadi kitab induk yang sekaligus menjadi cermin bagi Allah dari segi kemuliaan dan keindahannya, serta menjadi penghimpun bagi alam semesta hingga manusia disebut sebagai alam semesta, sehingga manusia disebut sebagai semesta penghimpun dan makrokosmos, sebab Allah menciptakan manusia dengan kedua tangannya. Makanya ada alam sogir, ada alam kabir. Manusia ko adalah alam sogir, alam kecil. Ado sado dinyo. Kan tadi air ado, angin ado, api ado, tanah ado. Kalau lah ado kampek tu berarti ado sadonyo tu bu. Cacing ado yo. Gunung, lembah, lain jo, ya bu. Maksudnya Allah menciptakan manusia dengan sifat perkasa dan lembut. Cermin memang selalu memiliki dua sisi, kasar dan halus, sehingga ia menjadi manifestasi bagi nama penghimpun yang berbeda dari segala entitas lainnya. Karena semua entitas lain diciptakan dengan satu tangan atau dengan satu sifat Allah saja. Jadi awak ko lengkap bu. Yang lain tu dia gi Allah cie sen, awak dia gi dua, itu maksudnya buat. Ada jasmani, ada rohani. Jadi ibu jangan berang ke kucing. Kalau ibu berang-berang ke kucing berarti ibu anggap kucing itu sama ibu. Itu yang punya pikiran. Ibu kan punya pikiran. Apakah kucing punya pikiran? Enggak. Makanya. Ya, ibu berang-berangan ini ya. Conyo nak mengaratina ibu kecean ya. Kadang-kadang ke rumah api terus jangan kan siapa. Itu raso yang dia gi Allah. Oh punya pipis tuh. Karena ke rumah api kan lari nembak majankan siang ke rumah. Oh, pelajarilah ibu tentang kucing. Kucing tuh memiliki sifat namanya menguasai wilayah. Ditandoinya dengan pipisnya. Jadi nyo garuk cie, nyo pipisi cie. Itu bagian wilayahnya. Ketika kucing baru masuk, nyo kan suka ngidu-ngidu bu. Nyo idu-idu, tabaun nyo kencing. Orang yang lah berkuasa di rumah tu nyupai keluar. Perhatilah dia. Dan nyonya di situ. Karena ndak wilayahnya. Dalam perkawinan kan suka mempelajari kucing. Perkawinan saya bu. Ada punya ibu kucing batino di rumah ibu, maka kucing jantan akan banyak menuju rumah ibu. Kalau musim kawin. Saya yang menang, itu yang tinggal. Yang lain harus pergi. Urang lain mau ditubuh. Sadang cik, iya. Kucing. Jadi selain manusia bu, Allah hagi cie, yang lain ibu Allah ada hagi. Tapi manusia dia hagi Allah lengkap. Tak merasa lengkap ibu, bu. Ketika ibu tak merasa lengkap berarti kurang syukur ibu. Jadi Pak kalau ini misalnya sepupu kucing tuh nyawa lah tahu sekerumah nama mesti meninggalkan itu tuh usia anak keluar. Udah usia. Cara usianya jangan juberang. Allah suruh jago kebersihan rumah boh.
Kau udah membuat nyobrasia dah di luar aja. Pelah. Ini yang salah tuh Bu. Ini sedang tekan ciang tuh, ibu kajuan. Ibu kalau sedang tekan ciang suruh tagak, suruh nya balik ke dalam. Jadi kalau nya sedang pipis tuh biasanya pipis lu Bu. Ibu kan kemerasian juga nya. Tidak perlu merasa. Kadang gorden Kendaannya nih kunci. Iya. Sabar jangan. Maksud Allah menciptakan manusia dengan sifat perkasa dan lembut. Cermin memang selalu memiliki dua sisi, kasar dan halus, sehingga ia menjadi manifestasi bagi nama penghimpun yang berada di segala entitas lainnya, karena semua entitas lainnya diciptakan dengan satu tangan atau dengan satu sifat Allah saja. Berapa sifat Allah Bu? 20 ya. Adapun entitas yang diciptakan dengan sifat lembut saja adalah malaikat. Dia Bu. Para malaikat menjadi manifestasi hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, subuh dan kudus. Ya Bu. Tu suci, ndak donyo pandai berbuat buruak doh. Kalau manusia mangkonyo wak kedua Bu, kadang wak elok, kadang wak buruak, kadang wak elok, kadang wak buruak. Ketika wak elok bersyukurlah, ketika wak buruak akuilah. Itu senyo. Akuilah wak salah. Diterima oleh Allah balik. Yang di surat tu ketika wak tersalah, jangan Allah salahan diri wak yang ambil salah tadi ya tu. Ketika itu ketika mengakui wak ambil yang salah Bu, Allah langsung ampunannya. Langsung maaf Allah, ya itu ha. Tapi ketika wak mengejaan iko salah engkau ya Allah, takdir dari engkau ya Allah, maka Allah murka kau wak. Jadi ketika ibu tak menerima iko salah, mada. Berarti ibu sedang jadi iblis. Ketika ibu menerima, ibu sedang menjadi Adam. Adam itu siapa? Oke. Sebaliknya makhluk yang diciptakan dengan sifat keras saja seperti iblis dan para pengikutnya. Mereka menjadi manifestasi hanya bagi nama Allah Al-Jabbar. Jadi awak kok kayak skenario Bu. Cie jadi yang elok, cie jadi yang buruk. Siang kambuean Bu. Allah. Tapi manusia lengkap. Elok dinyo, buruk dinyo. Yang berkembang. Yang diagi pupuknya yang di pupuknya yang elok, berarti yang elok berkembang. Yang diaginya pupuknya buruk yang berkembang. Bahasanya Bu, remote-nya dia gede Allah kawak. Hei, lo pilih ya. Itu remote utak. Akal wak Bu. Itu remote-nya tandonya di awak. Lah sudah Allah menciptakan wak kau buat serpo TV itu lah sudah ada orang yang menciptakannya tuh buat Bu. Kalau ibu punya TV di rumah tuh ibu diaman saya iduiknya. Ibu colokan ke listrik lo, amo itu lo ibu colokan lo. Kau ke Tuhan ibu hubungan diri ibu je Tuhan ibu. Paham ibu? Terhubung naknya jadinya Bu. Ide nak TV tadi Bu. Kini lah terhubung Bu. Lah terhubung kemudian ibu nganggo sebelum TV itu. Idenya. Pilihan di tangan ibu, remote-nya di tangan ibu. Ibu cetek. Keluar RCTI. Alah, kok RCTI? Yang milih ya? Yang ibu salah aja TV. Pak, kok RCTI yang keluar? Ternyata ambo yang tukang pilih tadi. Yang salah siapa? Ngaku saya, ambo milih RCTI, mangko keluar RCTI. Ambo nyo antp. Tukah. Ngaku saya bahasa awak yang salah pencet itu Bu. Yang salah memilih ya. Ketika ngaku salah milih, salah pencet, itu awak akan Allah. Iya. Kan
Kenapa engkau ngaku? Karena engkau menjadi hamba. Gitu. Merasa kurang kan gitu. Kok bisa salah? Karena hamba lah yang kurang. Kalau merasa tak ada, kok salah? Yang kesalahan TV tadi berarti sombong tak waktu. Ketika itu menjadi setan lah wak. Itu maksudnya wak. Tak ngaku salah. Ketika ibu ngaku salah berarti ibu jadi hamba. Diterima di Allah langsung? Diterima di Allah langsung. Ya, mangko. Ya. Sehingga menolak untuk bersujud kepada Adam alaihissalam. Sementara itu karena manusia dari kalangan khusus dan penghimpun segala bentuk sifat yang dimiliki semua makhluk, bayang ibu tuh, baik yang mulia maupun yang hina, maka para nabi dan wali tidak ada yang terhindar dari kekeliruan. Para nabi memang orang yang terjaga dari dosa-dosa besar karena kenabian dan kerasulan yang mereka emban. Namun mereka tidak maksum dari dosa-dosa kecil. Sedangkan para wali mereka sama sekali tidak maksum. Tetapi ada sebagian pendapat yang menyatakan bahwa para wali terjaga dari dosa-dosa besar setelah kewalian mereka sempurna. Jadi wajarkah ibu salah? Wajar bu. Ya, para wali Allah saja salah. Apa wak? Para wali bu? Walimu murid. Ya tuh bu. Wali kelas, wali murid. Nah, tentu banyak salah wak ya bu. Yang tugas wak akui. Sakik Al-Bahki menyatakan tanda bahagia ada 5, yaitu lembut hati. Aden bahagia. Ya, Aden adalah orang yang bahagia. Orangnya penyelingi. Bahagia kan bu? Kalau orang bahagia tuh bu ikut tandonya. Berapa macam tandonya bu? 5. Catat bu. Lembut hatinya, sering menangis, zuhud terhadap dunia, pendek angan-angan, dan sangat pemalu. Lah iya do ibu tuh. Gimana? Zuhud alun. Zuhud tuh bu, mengambil sedikit dari dunia. Kalau ibu mengambil banyak dari dunia. Ya tuh bu, kalau en bahagia ibu-ibu iko ado pisang sasike, satandan, bagilah ya bu. Yang tukang bagi mambil yang paling gadang atau yang paling ketek? Nah, ambil dulu. Ala zuhud ibu tuh. Berarti alun bahagia ibu namanya itu. Tidak bagi bersama. Kemudian ada lagi pemalunya, kayak gitu. Kan santai ibu. Terbuka orang dan malu dan kan gitu. Malu di sia, malu di Allah, bohong. Di kamar mandi ibu pacilong gaya baru Allah melihat tenda. Berarti ibu malu je sia baru jurang. Nah tu apa hasilnya tu buah. Alun lah ibu ngicen lah tadi dites kironya. Karena malu ibu mempakecean orang di belakang orang. Kenapa ibu malu? Karena Allah mendengar. Tapi ibu orang nu ndak do sikul. Malu ibu je sia. Jurang baru. Lah pemalu ibu tu. Alun. Jadi ubah-ubah le ibu jangan ngaku sen. Ale. Menangis ya bu. Ayo pertamanya bu lembut hati tadi lo contoh ya bu. Lembut hati, lembut hati ibu. Empati, simpati, ya gitu ya bu. Kadang-kadang baru, ya malahan tetangga kebanjiran, asai lah no. Deinyo na, mada aja lah, bawa tabangnya batang kayu lah ibu mantun. Lai yang ibu salan sia.
Nah, orang ya yang ibu buang sampah tetap ke banda ya. Orang banjir di bawah, mang gua pikirin. Lembut ke hati ibu, alun. Kemudian menangis, ya bu. Lah ibu penangis sangai, ya bu. Tapi kano di area udah dibantah anak nangis ibu, nangis kandak dah laku. Sadonya nangis ibu kano dunia. Jadi nangis ibu harus dialih kano ale takui. Nangis ibu kano takui tak diampuni. Takui ndak ditolong Allah. Takui ndak diridhoi Allah. Baru ibu boleh nangis. Alah nangis ibu kano itu. Allah sekali-sekali. Banyaknya. Banyak nangis karena dunia. Nah, alih. Zuhud Allah. Pendek angan-angan. Pagi sejago lalo, yang ibu pikiran alun sore nilai banyak yang tak kena di ibu. Ya entah. Bahagia kan ibu dinyo tu? Sengsara pagi sela sengsara. Hari ko den kakasinan, aden kamu we iko, haden cak raso kama kaidu isi sampai sore ya bu. Haden sadonya. Bahagia kan ibu dinyo? Jadi syarat kalau terpenuhi berarti ibu mangko yang sampaian kan selalu ngejar tidak ada itu bahagia. Ya, untuk siapa? Untuk yang orang yang halu dakik je Tuhan. Kan sadonya tak bisa. Ya, kalau lah dakik ibu je Tuhan ibu. Ya, lah kenal ibu je Tuhan ibu. Bahagia tu lengket surang saya ke ibu. Kalau kini Allah bahagia tu bu. Ngaku indak tu kita indak dapat ya. Ada dia tak ngaku dia tak bahagia, ada dia bahagia walaupun sakit. Ya bu. Karena kenapa? Boleh kau ngecaan bahagia tu adon tawat sekete? Karena Allah menciptakan bahagia dan sengsara tu aduh ya bu. Nah, merubahnya bertahap bu. Nah, ansuan-ansuan ya. Dak menangis dari karena dunia, alihlah menangisnya karena Allah. Alhamdulillah ya. Ya, yang 5 tadi tuh ya. Lembut hati, sering menangis, zuhud terhadap dunia, pendek angan-angan, sangat pemalu. Di dunia kok contoh sangat pemalu bu, Utsman bin Affan. Ya. Sementara tanda kesengsaraan juga ada 5. Kan bahagia dan sengsara. Bahagia kon. Sengsara apa tandanya bu? Nah. Kebalikan dari caka bu, yang bacuan tadi itu yaitu keras hati. Kalau tadi lembut hati, mada itu tahu ibu. Kemudian jarang menangis. Menangisnya karena dunia sen. Oh, orang kalau jarang menangis bu, itu tanda kare hatinya bu. Nggak murah tersentuhnya dong. Aduh tuh bu. Aduh bu. Mbak cara melatihnya supaya menangis bu. Ambil bawang merah. Kok mangkui loh bu, ibu tak percaya. Jadi orang kan acara sedih-sedih, ibu tak mau menangis. Ya, ibu atamin mau bawang merah di mata ibu, orang menangis, ibu menangis. Dengan ibu menangis itu bu, kan orang menangis, ibu kan paksaan menangis itu, ibu akan mulai tersentuh. Karena air mata ibu bisa keluar. Karena untuk mengeluarkan air mata itu, walaupun air mata buaya biasalah. Keluarnya dulu. Ya, kemudian cinta dunia. Kalau tadi zuhud ya bu. Ibu cinta dunia atau enggak? Dulu cintaku 100%, sekarang cintaku berkurang ya tuh. Dak baca nanti mungkin masih 99% gitu ya. Niwit 99, sekian gitu ya. Kok ndak ke 100 ya, Bu? Ya.
panjang angan-angan. Mulai bulan puasa. Sado ke ibu Bali sado no. Kini ndak lah dia. Kalau dulu yo ya bu. Dan tidak tahu malu. Karena merasa ndak diawasi Allah. Sabda Rasulullah, tanda orang bahagia ada 4. Nah, kalau tadi kan 5 contohnya bu. Kalau itu hadis Rasul, yaitu jika diberi amanah ia berlaku adil. Nah, itu bu. Tadi tanda bahagia, ya bu. Kalau itu tanda orang bahagia. Tadi tanda bahagianya bu, paham bu? Kalau itu tanda orangnya yang bahagia. Nah, tandanya bu ada sampai berlaku adil. Pertama amanah. Amanahnya bila diberi berlaku adil, jika berjanji ia menempati, jika berbicara ia jujur, dan jika bermusuhan ia tidak mengumpat. Tanda orang sengsara ada 4 loh. Nah, berarti kok yang ampeknya diberi amanah ia berlaku adil ya bu, menepati janji, berbicara jujur, dan jika bermusuhan tidak mengumpat. Namanya amanah. Bila diberi amanah nampak yang ampe kuat tu paham bu. Manusia tu katikonya diberi amanah, wak menilai orang tu bahagia atau ndak. Agenya amanah berlaku adilnya. Ibu bali limau 1 kilo. Kecek ibu kana ibu, Mimi bagilah kau. Kayak gitu. Kemudian berlaku adil nanya. Berarti nyolah bahagia tuh. Kemudian kalau nyoba janji menepati janji nanya. Itulah bahagianya tuh bu. Jika berbicara ia jujur lah bahagianya tuh bu. Nah, dan jika bermusuhan ia tidak mengumpat lah bahagianya tuh. Yang mengumpat kalau musuhan bu. Niwit musuhan jo nien. Nyanti menjadi sasaran niwit. Kan itu. Yang musuhannya berdua, tapi yang lain tidak. Tanda orang sengsara ada 4 loh. Yaitu jika diberi amanat, ditanduan dengan diagehnya amanat, ya bu. Berkhianat, jika berjanji mengingkari, jika bicara ia berdusta, dan jika bermusuhan ia mengumpat orang lain dan tidak memaafkan mereka. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Ketahuilah bahwa perubahan dari kesengsaraan menuju kebahagiaan atau sebaliknya dapat terjadi disebabkan pola pengasuhan dan pendidikan. Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW, setiap anak dilahirkan dalam fitrah Islam, namun kedua orang tuanya yang menjadikannya Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Islam itu agama yang selamat. Berarti nio sengsara atau bahagia tergantung yang menuliskannya. Karena sisinya keduanya ado. Yang banyak dia pupuk itu bahasanya bu. Itu yang subur. Hadis ini menunjukkan bahwa di dalam diri setiap individu terdapat potensi bahagia dan sengsara. Oleh karena itu tidak diperbolehkan untuk mengatakan bahwa orang itu pasti bahagia atau pasti sengsara. Awak melihatnya sengsara, kini alun tantul sengsara salamonya lebu. Awak lihatnya bahagia, alun tantunya bahagia salamonya leh. Namun boleh jika dikatakan orang itu bahagia jika kebaikannya lebih unggul daripada keburukannya. Demikian pula sebaliknya. Siapa yang mengubah sifat ini pasti ia telah prinsip ini pasti ia telah sesat karena ia meyakini bahwa ada bahagian manusia yang masuk surga tanpa amal atau tobat. Jadi ibu masuk surga itu bukan karena amal. Tapi ibu harus beramal. Paham ibu? Ibu masuk surga karena rahmat Allah. Tapi ibu tidak boleh meninggalkan
Amal. Ibu nio ikhlas, amal dulu baru ikhlas tu ado. Ibu nio kusuk, salat ibu dulu baru kusuk tu ado. Paham? Jadi tidak bisa do masuk surga tanpa amal. Nah, gitu. Pasti ada amalnya. Walaupun sedikit. Nah, paham ya, Bu? Nah, yang dilakukan di orang yang berbuat membunuh orang sampai 100 orang tuh, Bu. Amalnya, Bu. Nyoba langkah. Kan alun semayangnya lah, Bu. Tapi amalnya nyoba niat untuk berbaik, nyoba pindah dari kampung yang buruk ke kampung yang lebih elok. Nah, lah beramalnya tuh, Bu. Lah beramalnya. Kan lama langkahnya, Bu, lah berjalannya. Atau ada yang masuk neraka tanpa kemaksiatan, ndak lo do, Bu. Nah, karena Allah menghukumnya karena perbuatannya. Pernyataan seperti ini jelas bertentangan dengan nas suci karena Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan surga kepada pelaku kebaikan sebagaimana dia telah menjanjikan neraka bagi pelaku kemaksiatan, kesyirikan dan kekufuran. Firman Allah, barang siapa yang mengerjakan amal yang soleh maka pahalanya untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa mengerjakan perbuatan jahat maka dosanya untuk dirinya sendiri. Dan sekali-kali tidaklah Tuhanmu menganiaya hamba-hambanya. Aku pernah ngewak ketek-ketek ya, Bu. Kamu ang menanggung dosa den. Ibu lah, biar den tanggung dosa ang. Itu, Bu. Lah itu, Bu. Surah kawan ambil paraweh ya, Bu. Ada nak nyo ambil paraweh ko do dosa. Biar den tukang tanggung dosa ang. Ambil lah. Ya lah ibu itu dulu, Bu. Terima kok belajar dulu tuh ya, Bu. Kan ada pandai memanjek, kawan ko yang pandai memanjek ya. Saya menanggung dosanya, Bu. Yang mau makan di bawah ya. Padahal yang ambil yang berdosa siya sebenarnya, Bu. Keduanya ya. Yang cik itu kan ambil, yang cik itu kan makan ya. Lah ibu minta ikhlasan tu, Bu. Baiklah ibu ketampik ambil paraweh dulu tu, minta ikhlasan lah kan nak cucunya. Ada, Bu. Karena en terkenal paraweh di kampung en kan KP Panji itu paraweh Ma'ani. Ada tuh DN, maafan Dede, dulu dan ketek-ketek dulu suko nama yang paraweh ini kau keceknya. Nah, lagi nenek-nenek tuh. Ya insyaallah lah di kelasnya tuh kecek kan. Pada hari ini tiap-tiap jiwa diberi balasan dengan apa yang diusahakannya. Tidak ada yang dirugikan pada hari ini. Sesungguhnya Allah amat cepat hisabnya. Bu, masalah hari ini kok, Bu. Pembahasannya je tafsir ya, Bu. Dan seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya, dan usaha itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Jadi dua sisi itu dari Allah, bahagia dan sengsara. Yang memilih siapa? Allah. Jangan disalahkan Allah. Kira terpilih di yang buruk atau baik selaca. Akui saja, minta ampun. Ya, karena dua sisi itu pasti ya. Aduh ya. Itu ya, Bu. Oke, wak akhiri ya, Bu. Pelajaran wak. Ini wak berdoa ya. Ada yang komentar. Kan wak berdoa, alhamdulillah engkau telah ampunkan dosa wak. Gitu, dosa ambo ya Allah. Kayak gitu. Nah, ada yang komentar, dosa ibu alun diampuni gitu ya. Nah, tidak ada dosa wak yang lah diampuni. Nah, Allah juga yang menyampaikan, Bu. Sia minta ampun, diampuni. Nah, jadi awak tinggal yakin bahwa awak lah diampuni. Nah, karena awak minta ampun taruh, ya minta ampun, Bu. Muli awak mengecian istighfar, astagfirullahalazim, hati awak menyesal lah mengerajuan yang buruk tadi ya, Bu.
Kemudian wak peloan dari yang buruk menjadi yang elok lai. Istiqomah wak dia yang elok dok karajuan dia yang buruk tu lai ke gitu. Diampuni wak dia Allah, insya-Allah wak diampuni bu. Karena Allah yang menjanjian. Janji Allah pasti. Yakin ya bu. Jadi kenapa en pakai alhamdulillah karena en ambil jalan syukur. Paham ya bu? Ya, dengan yang tinggi jalannya jalan syukur atau jalan minta? Jalan syukur. Bila minta ada saatnya minta ya bu. Yang kini wak ambil jalan syukur. Oke, paham bu? Insyaallah kalau yang lah duduk lamu jebuin lah paham ya. Mungkin yang surang juduo yang belum paham ya, yang baru mendengarkan wak berdoa dengan alhamdulillah ya, karena itu buah syukur aja ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah ampunkan dosa kami yang hadir di majelis ilmu ini. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah ampunkan dosa ibu dan bapa kami, ibu dan bapa mertua kami, nenek moyang kami, guru-guru kami, sahabat-sahabat kami, orang-orang yang kami cintai dan mencintai kami karena Engkau. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah ampunkan dosa suami kami, dosa anak keturunan kami, dosa saudara dan saudari kami, dosa tetangga kami, dosa kaum muslimin dan muslimat. Alhamdulillah ya Allah, Engkau kuatkan hujah kami, tinggikan derajat kami, tutup aib kami, kabulkan doa kami, izinkan kami untuk banyak mengingat-Mu, banyak mensyukuri nikmat-Mu, taat dan patuh kepadamu. Alhamdulillah ya Allah, Kau telah beri kami taufik dan hidayah serta ma'unahmu. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah beri keluarga kami taufik dan hidayah serta ma'unahmu. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah pertemukan kami dengan Nabi kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasbi Rabbi jalallah ma fi qalbi khairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf deh. Oke, tungguin matiin kalau Bu. Terima kasih ya, kita akhiri ya Bun semua. Assalamualaikum.